Saya lanjutkan kembali pembahasan kisi-kisi UN Matematik SMA 2017. Pada pertemuan ini kita bahas tentang topik matrik. Biasanya selalu ada 2 soal, seperti pada UN tahun terakhir. Ya, sebelum kita mulai, saya ingatkan, ini serangkaian ujian yang akan kalian hadapi, ujian nasional, dan ini adalah program intensifnya untuk menghadapi SBMPTN. Sambil kalian menunggu SNMPTN. Untuk menghadapi SIMA UI dan ujian mandiri Undip, perguruan tinggi yang lain akan segera menyusul jadwalnya. Oke, kita mulai dari apa pengertian matrik. Di kisi-kisi hanya berbunyi memahami, mengaplikasikan, dan bernalar tentang matrik. Masih ingat matrik perkalian ya? Baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Dan ada matrik transpos, yaitu diubah. Gimana cara mengubahnya? Yang sebelah kiri itu dibalik. Ya, yang sebelah kanan, maaf. Yang sebelah kanan itu dibalik. BC menjadi CB, yang sebelah kiri tetap. Lalu matrik punya suatu nilai besaran skalarnya, namanya determinan, yaitu kiri kurang kanan. Sifat determinan, kalau dikali, kalau ditranspos seper, diinvers seper. Kalau dikali, maka sama dengan perkalian determinan. Kalau dipangkat, maka pangkat itu akan berubah menjadi kalinya. Itulah sifat dari determinan metrik. Ordernya jadi pangkat dan kalinya akan mengalikan. Bisa ya? Kita mulai dari soal yang paling akhir, yaitu 2016. Ya, kita kalikanlah. Kalau ada konstanta ya mengalikan semuanya. Berarti 5 kali 1 ya 5 kali Y. Ngerti? 2 kali 4 ya 2 kali 3. Lalu kalau penjumlahan harus yang satu baris dan kolom yang sama. Bisa? 5 kali 1, 5. 2 kali 4, 8. 8 tambah 5, 13. Dan seterusnya, pasti kalian tahu. Kemudian perkaliannya gimana? Baris kali kolom. 1 kali 5, 5. 2 kali X, 2X. 1 kali 0, 0. 4 kali X, 4X. Ngerti? Dan matrik itu akan sama kalau baris kolomnya sama. Berarti 13 ini ya sama dengan 5 ditambah 2X. Ya. Oke, demikian juga persamaan yang lain. Berarti 8 ini, ya, 8 ini, kalau dari persamaan ini, pindah ke situ, 8 sama dengan 2X, maka X-nya 4. Begitu X-nya 4 ya, saya cari aja dari 8 ini, sama dengan 4Y, berarti Y-nya 2. Yang ditanya 3X, berarti kamu kalikan 3, 12, dan 2Y, kamu kalikan 2. 12 dikurang 4 itu 8, berarti jawabannya yang E. Gampang ya, 2016, nggak keluar macam-macam. 2 soal mengenai metrik, umumnya pasti bisa. Oke. Kemudian ini juga sama nih, mengenai determinan. Masih ingat sifat determinan tadi? Determinan itu adalah kiri kurang kanan, dan determinan itu kalau dikali ya dikali. Berarti kalau seperti ini, AX sama dengan B, berarti determinan A kali determinan X itu determinan B. Berapa determinan A? Kiri kurang kanan. Determinan X ditanya. Determinan B, kiri kurang kanan. Udah, lanjutin, dapat. Ya, berarti X-nya berapa? Adalah 2, yaitu jawaban C tersebut. Gampang ya, tahun 2016 yang keluar. Oke. Pun juga 2017 ini pasti kalian keduanya bisa. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi contoh soal yang lain seperti tahun 2014 misalnya. Ini sudah melibatkan transpos. Metrik A sudah ada, B sudah ada, transpos. Ya, kita tambah ya. Ini tambah pada baris yang kolom yang sama. Transpos kirinya tetap, kanannya dibalik. Mau tambahin ya. Jadi 3 ditambah N plus 1, min 1 ditambah 3, bisa? Transpos. Ya, kiri tetap, kanan dibalik. Dan matrik itu akan sama pada baris kolom sama. Jadi N plus 4 itu pasti sama dengan 5. Dan 3N min 1 itu sama dengan min 4. Bisa? Ya, gantikan aja persamaannya. Berarti N-nya 1, M-nya min 1, N-nya 3M plus N. Dapat ya? Berarti jawabannya yang E. Oke, itu aja ya. Saya kira variasinya.
Lalu berikutnya, kalau nggak transpose, penkalian, penjumlahan, pengurangan, maka inverse matrik. Itu yang kedua. Inverse matrik adalah nilai dari lambangnya A-1 ya. Nah, jadi ini tadi namanya disebut transpose gitu. Ya. Sedangkan ini adalah tadi determinan. Jadi seperdeterminan kali transpose itu namanya disebut inverse matrik. Kalau inverse matrik itu kayak komposisi ya, berarti dari kanan ke kiri bacanya. Oke, juga begitu ya, dari kanan ke kiri, nulisnya dari kiri ke kanan. Matriks singular yang tidak mempunyai inverse karena determinannya 0 dan persamaan metrik kita bisa digunakan untuk mencari metrik yang di kanannya, yaitu inverse-nya taruh di kirinya. Bisa? Kalau metrik di kirinya, ya inverse-nya harus di kanannya. Pokoknya naruhnya harus sama. Oke. Ini contohnya yang keluar tahun 2008. Yaitu diketahui metrik itu dan inverse-nya yang ditanya perkalian inverse. Ya kita cari aja inverse-nya. Seperdeterminan kanan kurang kiri dan ditranspos kanannya diminkan, kiri tetap. Ya nggak ada ubah. Ini pun juga begitu ya, dibuat gampang mudah. Oke. Dan kita kalikan apa? Baris kali kolom. Dah kita kalikan aja. 3 kali 1, 3, min 5 kali min 1, 5. 3 tambah 5, 8. Dapat? Ya udah. Yang ditanya determinannya. Determinannya ya ditambahin ya kanan kurang kiri. 112 dikurangi 1 ditambah 1 1 yaitu 223. Oke? Itulah kira-kira ya. Nah, kemungkinan tahun berikutnya ini pasti masalah inverse itu yang keluar. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.